إلى رسول الله محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Hijrah yang berbahagia, khusus kepada DKM dan seluruh pengurus yang kami hormati, dan mudah-mudahan jamaah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sampai saat ini. Kita masih kesempatan kembali berkumpul bersama-sama dalam rangka menunjukkan kewajiban kita untuk sholat syahid berjamaah, dilanjutkan i'tikaf sejenak. Kita membuka kewajiban kita untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpul kita pada malam ini tetap turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, kita masih dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah bersabda, Inna Rajab syahrullah, bahwa bulan Rajab ini bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Sya'ban syahri, wa Sya'ban adalah bulan, wa Ramadan syahrul ummati, wa Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa Rajab dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'inda Allah sanashara syarqillah ya makhras samawati wal ardi ma arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 sudah, di antaranya 4 bulan yang dimuliakan bulan Rajab, bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kita memasuki bulan Rajab. Ya, tentu bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam hal ini alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan kita pada malam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bulan Rajab ini jalur doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita baca setiap saat, karena ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab dan berkailah kami bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami nanti masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Banyak sekali ulama memberikan satu pelajaran bagi kita semuanya tentang bulan Rajab. Di antaranya Rajab pada Syahrul Zara'. Syahrul Rajab ini bulan waktu kita menanam kebaikan-kebaikan, menanam bibit-bibit yang baik. Di antaranya kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu juga dikatakan Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Awal Rajab, masuk Sya'ban, masuk Ramadan, di Rajab itulah kita bersihkan hati kita latih diri kita persiapkan diri kita menghadapi Ramadan, sehingga masuk Ramadan kita telah memasuki dengan tenang, bahagia dan bangga. Di antaranya Rajab ini harus jarak, bulan menanam kebaikan-kebaikan. Ya, kita biasanya kita sholat sunnah kita belum kerjakan, mari kita tinggalkan. Karena apa? Pelatihan puasa, pelatihan ibadah, dalam sunnah-sunnah. Nanti di Ramadan sana ada sunnah yang sangat disunahkan. Di antaranya tidak pernah dilakukan di luar Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih kan sholat tarawih ya. Kalau dilatih di bulan Rajab, insya Allah akan memudahkan kita untuk menjalankan sunnah sholat tarawih. Masuk Sya'ban, bulan Nasri, kata ulama, bulan menyirami.
Manakala kita masuk Rajab, kita tanami sesuatu kebaikan-kebaikan, jangan terulang lagi. Kita sirami kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita tingkatkan puasa kita tingkatkan sunnah-sunnah kita. Masuk Ramadan, Syahrul Asad, bulan memetik kebaikan-kebaikan di sana. Ya, ini di antara ulama-ulama menerjemahkan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, bulan yang istimewa. Persiapkan diri kita masuk Ramadan, sehingga masuk Ramadan kita persiapan luar biasa, sempurna. Ya, kita tidak sedih masuk Ramadan, baru satu kebanggaan buat kita. Pantaslah kita seringkali masuk ke Ramadan, kita bertekan marhaban ya Ramadan. Selamat datang pada Ramadan. Selamat datang Syahrul Syam, bulan puasa. Kita harus bangga dengan Ramadan. Wa balighna ya Allah, sampaikan Ramadan kita sampai Ramadan dalam keadaan sehat halal. Ya amin ya rabbal alamin. Ini kewajiban kita supaya kita mengingatkan kita, bukan jamaah tapi diri saya juga. Ya, kita bersama-sama mengingatkan masuk Rajab, kita harus ingat masuk Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Supaya dengan Ramadan, insyaallah kita persiapan yang luar biasa, sehingga masuk Ramadan kita bangga dan gembira. Sehingga dikatakan juga manfaat di Ramadan, Ramadan lagi seperti Ramadan. Siapa yang bangga senang masuk Ramadan, Allah akan mengharamkan jasa kita di sebuah neraka. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, di dalam taat ini ada 3 macam. Ya, dalam taat ada tiga macam. Yang pertama al-khauf. Ya, kita ibadah taat ini pertama adalah khauf, rasa takut. Yang kedua war-raja, kita harus punya harapan. Yang ketiga wal-khawf, ada rasa cinta. Ya, alamatul khawfi tarkul maharim. Tanda-tandanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhkan segala larangan-larangannya. Ini ada khawf, rasa takut. Ya, kalau orang tidak ada rasa takut ini, masya Allah, merasa dirinya itu selamat, merasa dirinya itu diterima segala akibat. Tidak, ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sholat, kita harus rasa takut kepada Allah. Ya, mungkin di dalam sholat kita masih ada sesuatu yang belum sempurna. Bacaannya belum sempurna, rukuknya belum sempurna, sujudnya belum sempurna. Yang sering saya sampaikan, terus kita usahakan bagaimana sholat kita yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosanlah kita selalu perbaiki ibadah kita, khususnya ibadah 5 waktu. Harus kita usahakan supaya kita benar-benar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang salah saya sampaikan dari bulan yang lalu, ya, di antara rukun daripada sholat itu ada 2. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li. Perlu kita perhatikan. Rukun qauli harus diucapkan takbir Allahu Akbar. Yang selanjutnya baca Fatihah pun harus diucapkan, tidak boleh dibatin. Ya, Fatihah, masya Allah, ya, diperinci dalam kitab Safinatun Najah. Tasydidnya ada berapa, hurufnya ada berapa. Jangan sampai hilang hurufnya. Huruf 115 itu jangan sampai hilang, jangan sampai ditambahi. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita menghilangkan satu huruf dalam Fatihah. Contoh saja, sering saya sampaikan ini, sebagian dalam baca Fatihah ini seringkali kita tidak perhatikan masalah tasydidnya. Masalah tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid, karena tasydid double huruf, nggak boleh kita Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah begini kita mengurangi huruf Al-Quran Fatihah. Harus diperhatikan Fatihahnya, Pak, sebelum kita baca Al-Quran. Kenapa?
kita pakai setiap sholat, ya kita lakukan setiap sholat Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidaklah sah sholatnya tanpa baca Fatihah. Bagaimana cara baca Fatihah yang benar? Bacalah di depan ustadz yang bisa membaca Fatihah yang baik. Ya, kenapa? Kita Fatihah jangan asal-asalan. Karena kalau rukun daripada sholat ini tidak sah, maka tidak sahlah sholatnya. Ya, perlu diingat kembali bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Ucapin Fatihah diucapin, ya. Kalau Fatihah sehingga kita kita ulang-ulangi supaya kita tidak terpeleset dalam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, sudah beberapa hari ini batuk ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Fatihah perlu kita baca. Yang kedua, tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tasyahud sampai situ aja Pak. Ya, minimal sampai situ. Kalau tambahannya shalawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Sampai selanjutnya namanya shalawat Ibrahimiyah sunnah. Manakala ada kita waktu senggang, waktu masih panjang, sempurnakan baca tahiyat sampai shalawat Ibrahimiyah. Dilanjutkan lagi, innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika minal adzabi jahannam wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur. Semakin banyak sunnah-sunnah kita baca di dalam sholat, insya Allah semakin mantap, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun qauli, rukun fi'li, gerakannya juga harus kita perhatikan. Maaf, ini selalu kita harus introspeksi, harus selalu kita perbaiki cara ibadah. Sholat aja yang wajib yang harus kita terus kita perbaiki sehingga benar-benar sholat kita sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita rukunnya sudah kita lakukan, ada khusyuk yang kita harus kita usahakan. Khusyuk, yang khusyuk artinya itu kita menaruh semua anggota badan kita, yang khusyuk, tawadhu, sehingga kita bisa merasa diri kita ini ya hamba Allah, sehingga waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi saya berrendah. Jadikanlah diri kita ini waktu sholat setelah rendahnya hamba, ya, di mana waktu sujud kita harus menikmati kerendahan kita sebagai hamba Allah, Allah yang maha paling tinggi, sehingga di saat itulah doa yang istijabah. Aqrabul 'abd ila Allah wa sujudi, orang yang paling dekat
kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala waktu sujudnya. Masyaallah, waktu sujud yang tenang, ya, yang tenang, yang khusyuk waktu sujud, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tenangnya luar biasa. Yang boleh sujud lama kalau kita sholat sendirian. Kalau kita menjadi imam, tidak boleh kita sholat panjang, tidak boleh. Ya, cukup 3 kali aja. Sesuaikan keadaan makmum. Sebab orang imam itu punya ada rasa tanggung jawab. Tidak boleh seenaknya sendiri. Yang pertama, seorang imam harus tahu keadaan makmumnya. Mungkin ada anak kecil, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tua. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Maka cukuplah kita sholat ini sebagaimana biasa. Ya, suratnya juga tidak perlu panjang-panjang. Kalau kita sholat sendiri boleh panjang sepanjang-panjangnya, ya, sehingga kita membuat kita khusyuk boleh. Namun kalau menjadi imam harus sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau sudah demikian, yang penting dalam rasa sholat ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan habis sholat kita membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Ini menunjukkan bagaimana kekurangan kita dalam sholat kita. Mudah-mudahan Allah menutupinya. Maka disunahkan selanjutnya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, ini diantaranya ada rasa khauf dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada rasa raja, harapan. Ar-raja ila rafa fi ta'ati wa ala ta'ati. Kita harus rasa senang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita sholat fardu aja, sunnah-sunnahnya pun harus kita kerjakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud. Ini ada rasa roja, rasa mengharapkan kita semuanya bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, al-hub, ada rasa cinta. Alamatul hub al-khusyu', ya, wal inabah. Ya, di antaranya ada rasa cinta itu khusyuk. Makanya kalau sholat itu jangan asal-asalan, ditunggangi, dibarengi dengan khusyuk, ada rasa cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semuanya ini setiap kebaikan harus dibarengi dengan cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak ada perjuangan, tidak pengorbanan. Kita hadir di masjid ini karena ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kesenangan di rumah, ya, ketenangan, kebahagiaan di rumah kita tinggalkan. Makanya di antaranya kita mendapat halawatul iman. Yang manisnya iman itu ayyakun Allah wa rasuluhu habbilaihi masiwahuma. Kita jadikan Allah ini lebih kita cintai daripada yang lainnya. Kita alhamdulillah sejak maghrib kita berjamaah dan lanjutkan dengan baca tahlil yasin, terus selanjutnya baca isya berjamaah. Ini rasa mahabbah cinta kepada Allah harus kita tanamkan sehingga apapun yang kita cintai, apapun yang kita rasa berat di rumah, alhamdulillah kita tinggalkan semuanya. Amin ya rabbal. Manakala kita sudah menikmati rasa iman, ya, ayyalullah wa rasuluhu habbilaihi masiwahuma. Kita lebih mengutamakan, ya, Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Ya, kita sekarang sudah merasa nikmat, ya, ya, kita nikmat dalam masjid bersama-sama berkumpul silaturahmi. Kenikmatan iman berarti mudah-mudahan terus kita istiqomah. Jadikan tempat ini tempat kita silaturahmi, tetap kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ada dirasa nanti kita
qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kita harus ada rasa terikat terus dalam masjid. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang selalu hatinya dekat ke masjid. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, kita bersama-sama telah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan ini mudah terus kita pegang, terus kita istiqomah sampai hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, para jamaah yang berbahagia, masjid ini adalah tempat kita sujud, ya, tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling suci, yang paling bersih adalah masjid. Pas tempat yang paling kotor adalah pasar. Ya, makanya masjid ini masya Allah luar biasa. Kita memakmurkan masjid ini karena kita beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang pertama man amana billah. Yang pertama dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa hadir, tidak mungkin kita bisa beriktikaf sampai saat ini tanpa dorongan iman. Ya, maka dengan dorongan iman kita suatu nikmat yang luar biasa. Ya, dengan imanlah kita bisa hadir di masjid, dengan imanlah kita bisa ibadah, sehingga benar-benar iman ini terus kita bawa sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang memurkan masjid, pertama orang yang beriman. Man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada hari akhirat. Apa tujuannya? Ya, kita percaya kepada akhirat supaya kita hidup di alam dunia ini tidak selamanya seperti ini. Ya, tidak seterusnya. Ada namanya akhirat, ada namanya hari yang akhir. Kalau sudah seperti ini, apa ya yang harus kita bawa nanti di sana? Bekal apa yang kita persiapkan? Kalau kita percaya pada hari akhirat, akhirat pasti ada, pasti datang. Hari kiamat pasti ada. Itu kepercayaan kita sebagai orang beriman. Kalau sudah kita percaya pada hari akhirat, sudah barang tentu kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal. Yang ketiga, wa iqamis shalah. Orang yang mendirikan masjid, orang mendirikan sholat. Ya, tidak mungkin kita ini ya tidak ada rasa mendirikan sholat. Justru kalau mendirikan sholat yang sebaik-baiknya adalah di masjid. Iqamis sholat, mendirikan sholat ini memberat daripada kita menjalankan sholat. Boleh jadi kita di rumah, ya boleh saja kita sholat di rumah, tapi untuk mendirikan iqamis sholat, untuk menyempurnakan sholat kita, maka kita bersama-sama berjamaah di masjid. Ya, makanya diantaranya orang-orang yang hanya mendirikan sholat, wa wailul lil musalli. Celakalah bagi orang-orang yang sholat aja, tapi nggak ada rasa mendirikan sholat. Diantaranya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mengabaikan sholat. Ya, udah ada tetap aja tidak digubris. Ya, adzan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini rem segala lengah kita. Kita rem segala nafsu duniawi kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di subuh aja memang luar biasa. Di situ taba'a as-salatu khairum minan naum. Ya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Dan jangannya begitu. Tapi dalam hari kenikmatan sholat itu lebih baik daripada kenikmatan tidur sebenarnya. Kalau nikmatnya sholat, bagaimana kita nikmati sholat ini dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, ya, dengan rendah, dengan kita selalu kita ada rasa mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati sholat. Ya, makanya sholat itu dinikmati luar biasa. Kita
kita semakin hari semakin nyaman terus. Ulama-ulama dahulu, jadi mana waktu malam itu bukan 2 rakaat 3 rakaat sampai 1000 rakaat. Ya, sholat 1000 rakaat 2000 rakaat, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan qurratu aini bis sholat, yang menyejukkan mataku adalah sholat. Nikmati dalam pelaksanaan sholat, sehingga benar-benar sholat ini merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak ada kenikmatan sholat, apa yang harus kita persembahkan kepada Allah, apa yang harus kita bawa nanti? Maka sholat ini harus kita nikmati bersama-sama, sehingga benar-benar nikmat membawa nikmat sholat, mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sehingga sholat menyebabkan kita terhindar dari kekejian dan kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini terus kita ingat Rajab ini syahrul istighfar, bulan istighfar. Ya, ada yang para ulama-ulama mengajarkan kita ada namanya sayyibah istighfar Rajab. Istighfar Rajab itu beda dengan istighfar yang lainnya. Kalau istighfar salat astagfirullah, ya, al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim. Terus ditambah Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Dulu saya itu mengajarkan seperti itu dalam selama bulan Rajab, dibaca bacaan maghrib pada subuh 70 kali. Ya Rabbighfirli Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, kasih sayanglah aku. Sering saya sampaikan, ampunan dan kasih sayang ini yang perlu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau kita hanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kasih sayang, boleh jadi Allah membiarkan kita. Warhamni, kasih sayangilah ya Allah aku, sehingga benar-benar kita disayang oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara Allah daripada kelengahan, daripada kesalahan, sehingga benar-benar kita hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang bisa belajar pada malam hari ini. Saya agak sakit, ya, agak batuk ya. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari sebuah penyakit. Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, istiqamah dalam ibadah kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Setiap saat memasuki Rajab itu kan ada dua pendapat tentang puasa Rajab. Ada yang bilang dalilnya kalau Rasulullah menjalankan bagian dari itu juga sedikit Baik, di dalam bulan Rajab ini sebagian ulama ini ada amaliyah apa yang berjalan bulan Rajab. Di antaranya diperbanyak puasa, yang kedua diperbanyak istighfar, yang ketiga diperbanyak sedekah. Masalah puasa memang tidak ada nas hadis yang sahih, namun dalam hal ini kita ngambil hikmahnya dalam bulan Rajab. Puasanya begini, saya niat puasa di dalam bulan Rajab, bukan saya niat puasa Rajab. Kalau saya niat puasa Rajab, seolah-olah ada hadisnya. Seperti saya puasa Ramadan, nah itu Ramadan ini jelas nasnya, wajib kita menjaga sholat puasa Ramadan.
Kalau kita memanfaatkan bulan yang mulia dengan puasa, apa salahnya? Kita manfaatkan isi dengan sedekah sebanyak-banyaknya, apa salahnya? Kita isi bulan Rajab yang penuh keberkahan, kita isi dengan istighfar sebanyak-banyaknya, apa salahnya? Khususnya masalah puasa. Ya, ini insyaallah kalau kita isi dengan puasa bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, cukup saya puasa di bulan Rajab. Boleh puasa, silahkan, nggak apa-apa. Ya, asal kita jangan meyakini kalau itu hadisnya perintah sunnah Nabi, jangan. Kita ingin berpuasa di dalam bulan Rajab. Ya, ini di antaranya. Terima kasih sekalian untuk semua juga. Tadi sampaikan ada 3 rukun dalam sholat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Mohon Pak Ustaz, ya tadi sudah sampaikan rukun qauli itu Fatihah dan tahiyat. Semuanya dibagi berapa sih itu? Ada qalbi itu mungkin 1 ya Ustaz ya, niat ya. Niat yang pilih itu sujud dan mungkin kalau bisa yang apa gitu Ya, qalbi itu yang mana, qalbi yang mana, pilih yang mana. Terima kasih. Ya, perlu diketahui kembali dan diperhatikan dalam pelaksanaan sholat yang baik. Ya, karena sholat ini tidak diterima, maka amal ibadah yang lainnya diterima. Maka kalau sholat tidak diterima oleh Allah, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun 3 yang perlu kita pelajari. Tadi saya sampaikan ada rukun qauli, rukun yang harus kita ucapkan, tidak boleh kita batin. Ya, ada rukun fi'li, gerakan itu juga penting, yang sesuai dengan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi sahabat menyaksikan sholat sujudnya, rukuknya bagaimana, ya, dengan sesuai dengan syariat agama. Yang ketiga adalah rukun qalbi, hati, niat. Artinya niat, setiap sesuatu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ada niatnya. Kalau tanpa niat tidak sah sholatnya. Makanya niat itu penting. Ya, makanya kadang-kadang kita udah mengucapkan usolli fardhal isya'i, ya, kita langsung takbiratul ihram, bayangan kita hampa, tidak ada sesuatu yang masuk dalam hati, itu belum niat. Ya, belum niat. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita mengucapkan usolli fardhal isya'i, aku niat sholat fardhu isya'. Ini hanya ucapan untuk menguatkan manakala nanti kita takbiratul ihram. Dan jangan Allah, ini bayangan kita tadi itu yang kita ucapkan tadi harus paham. Aku niat sholat fardhu isya'. Allahu akbar. Waktu takbir itulah, ya, waktunya kita niat. Niat itu bareng dengan takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram jangan kosong pikiran kita. Harus kita ada niat di dalam hati. Aku niat sholat, ya, isya, fardhu isya billahi ta'ala. Allah. Ini namanya rukun rukun qalbi. Rukun ucapan, contohnya takbir. Maaf, dalam sholat ini rukun yang harus kita pelajari, rukun ucapan. Seringkali kita mengabaikan, nggak boleh, diam nggak boleh, harus diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rinciannya udah yang lalu.
bagaimana takbir yang baik. Ya, di antaranya Allah. Yang kedua, Fatihah harus selalu dilatih Fatihahnya. Jangan ketukar hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alhamdulillah, harus alhamdulillah. Alamin bukan alamin. Ya, makanya Fatihah rukun qoli, rukun harus kita ucapkan, nggak boleh dibatin. Yang keempat kita rukunnya qoli adalah tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Ini anak kecil itu udah belajar. Ya tasydid-tasydidnya itu harus kita masukkan di dalamnya. Yang keempat, rukun qoli harus kita ucapkan wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan di kitab Sabinatul Najah yang kecil itu Pak. Salam itu diucapkannya pas tidak ada hilang tasydidnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu diantaranya terakhir mengakhiri sholat. Rukun fi'li gerakan ini penting, gerakan ini ya, gerakan waktu rukuk dan sujud yang paling terpenting. Kalau gerakan takbiratul ihram Allahu Akbar memang beda-beda, ada yang begini ya. Yang jelas dengan demikian yang penting masing-masing punya tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya ya. Itu peletakannya begini juga, kadang begini, tidak ada masalah, itu dia. Ya, yang jelas waktu rukuknya itu yang benar antara kepala sama timbul rata rukuk. Memang kalau kita sholat gerakan dari contohin begini. Rapi seperti rata. Nggak boleh begini, nggak boleh rata. Sujudnya begitu juga sujud, anggota tujuh sujud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus dihadapkan ke kiblat, nggak boleh dimiringin. Dan kalau laki-laki harus begini, kalau wanita harus begini. Peraturan, tata cara, ya rukun fi'li harus kita sempurnakan. Ya boleh kita ini mungkin dipotong dari kaki, kita harus ditekuk, sujudkan. Kalau tidak tidak punya penyakit apa-apa, kalau ada penyakit tidak masalah, namanya umur ya. Ini perlu kita pelajari masalah pelaksanaan sholat ya. Syukur-syukur kalau dari pertama kita lihat air ya. Masalah tohara itu penting sekali, Bapak Fikih sudah dipelajari Bapak Fikih sini ya. Fikih itu penting. Di dalam pelaksanaan sholat, sebelum sholat kan ada wudu dulu. Wudu lihat airnya dulu, airnya suci, airnya tidak mensucikan. Ada air mutlak, air suci. Air suci ini tidak kena najis sama sekali. Bulan-bulan tercampur apapun asli air itu baru dipakai untuk sholat. Ada air suci tidak mensucikan. Ini suci, air teh suci. Ada kita punya teh nih, ya teh. Di mana satu ember suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa untuk dibuat wudu, tidak boleh. Ini perlu kita pelajari. Ada air suci dan mensucikan yang tadi itu. Jadi air suci yang bentuk air, belum tercampur apapun. Air susu, air teh, air ini kan bercampur namanya. Ini tidak bisa untuk digunakan untuk wudu. Makanya dulu ini kita masih alhamdulillah masih mudah, ada pancuran ya. Kalau kita tidak ketemu air benar sedikit, bagaimana caranya memakainya air tersebut? Sebab apa? Air ini adalah pintu untuk sahnya wudu kita. Kalau air sudah kita jelas suci ya, baru kita bisa dimulai untuk wudu ya. Wudu yang pertama niat dalam hati.
niat qasdul fi'li, niat berwudu untuk sholat, berwudu untuk baca Al-Quran, berwudu dan begitu aja, niat wudu aja untuk menghilangkan hadas kecil. Fardholillahi ta'ala. Mulai di situ. Yang wajib dulu kita ketahui. Yang wajib adalah niat dan memasuk kepala. Ya, kepala. Kalau kita ragu untuk menyempurnakannya, sempurnakan ini lebihin, lebihin supaya tidak ada batasannya kepala. Begitu juga kita ngambil air. Jangan pantulan, jangan begini, jangan. Dan begini. Minal ma'rufiki. Begini. Jadi dari tangan kita masukkan, kita lihatkan di siku, kita batin begini. Supaya kita menyempurnakan. Kalau begini, siku ke tangan ke siku harusnya. Ya, wasilu wujuhakum, ya, wasilu wujuhakum wajulu aidiakum dal marafiqi. Ya, basuhlah tanganmu sampai siku begini. Tangan ke siku. Kalau begini ke siku dulu kan. Siku dulu. Nah, kalau tangan dulu, baru kita tunjukkan ke siku. Ini peraturan seperti itu, Pak. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Juga masalah wudu itu penting sekali, Pak, ya. Kalau nggak ada air bagaimana? Tayamum, syarat-syarat tayamum itu ada juga caranya. Tidak boleh asal tayamum, harus ada syaratnya. Ya. Ini perlu ilmu dalam pelaksanaan sholat sehingga sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang lain lagi. Sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama. Yang pertama akidah. Akidahnya penting supaya kita ini kukuh iman kita. Di antaranya harus kita pelajari sifat 20, Pak. Yang diajarkan anak kita wujud, kita baqa'u khalaqatul hawadiji. Sifat 20 penting untuk menentukan keimanan kita, menentukan akidah kita. Ini penting. Betapa Rasulullah SAW serta sahabatnya gigihnya, ya, mengalihkan akidah dari jahiliyah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanannya luar biasa. Akidah dulu, ya. Nomor 2, syariat. Ya, syariat itu adalah pelaksanaan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dua perkara, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari bersama-sama. Ya. Terus selanjutnya akhlak. Akhlak artinya kita ini ibadah kalau tanpa akhlak, ya, asal-asalan. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua, semuanya akhlak. Ya, makanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala begitu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, maka akhlak ibadah yang benar bagaimana, ya, kita syariah yang benar bagaimana, maka dengan akhlak insyaallah hidup kita akan menjadi sempurna. Insyaallah. Ini ada perlu fan khusus ilmu tauhid, ilmu syariah dan ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ini diantaranya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu bagi tiga. Akidah, ya, iman, ini adalah diantara keimanan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Islam, ya, syariat Islam. Di antaranya diterangkan dalam hadis, ya, rukun Islam ada 5. Yang satu syahadah, salat, terus zakat, puasa dan haji. Ini di antara rukun Islam yang kita ketahui. Rukun iman sudah, rukun Islam sudah kita penuhi. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsanlah yang mengantarkan iman dan Islam. Ihsan namanya. Apa ihsan itu? Anta abudallah ka'annaka tara fa innahu lam yara fa innahu yara. Anta abudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu ibadah salat kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah itu melihat kita.
bagaimana keadaan kita seperti itu, benar-benar ibadah kita khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita pelajari pertama akidah, syariah, dan akhlak. Insyaallah dengan tiga ini akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Orang sujud itu ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ya, di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah engkau sujud seperti duduknya onta, ya, jangan engkau sujudnya anjing, gitu ya. Maka ada tata caranya bagi orang yang sehat, bagi orang yang sehat. Contohnya lagi, kalau contoh waktu kita ini berdiri, kita mau sujud. Kalau onta mau duduk kan onta kan gini dulu, onta begitu. Dan juga kalau kita sujud, jangan seperti anjing, kan begini. Gitu. Ya, ini jangan seperti itu. Caranya bagaimana? Maaf ya, ini bukan kiblat, bukan, ini contohnya. Kaki dulu, tangan. Itu bagi orang yang sehat. Kadang-kadang yang sehat ya gimana kita nggak ada pemaksaan dalam agama. Kalau kita kasar nggak apa-apa begini. Cuma kalau kita sehat, jadi posisi sholat ini ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Posisi sehat ya seperti itu. Makanya dalam pelaksanaan sholat ini kalau kita tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk dengan berbaring, kalau nggak bisa berbaring dengan ingatan, ya nggak mungkin orang yang ingat itu meninggalkan sholat. Maka masih dimasalahkan namanya fidyah sholat, ya fidyah sholat. Kalau fidyah puasa ada, fidyah sholat masih dimasalahkan. Karena apa? Selama dia masih ingat itu diwajibkan sholat. Kalau tidak ingat apa-apa, ya itu tidak diwajibkan sholat. Makanya syaratnya sholat diantaranya akil. Ingat ya orang gila tidak wajib sholat, Pak. Yang wajib adalah orang yang ingat. Ya, itu. Dapat, insya Allah harus ada khusus pelajaran akidah, pelajaran fikih terperinci fikihnya Pak. Fikih ibadah aja, fikih yang untuk memperbaiki ibadah kita sehari-hari. Ya, sebab ada fikih munakahat, ya, fikih ini, fikih siasat, banyak fikih itu. Apa fikih itu? Fikih itu adalah al-fahmu, kepahaman. Tentu fikih itu berbeda-beda. Kenapa? Tidak mungkin karena kita tidak pernah lihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya dengan ijtihad artinya, ya dengan ijtihad ini insya Allah satu jalan untuk menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada fiqhul arba'ah, fikihnya Imam 4, masyaallah ya. Makanya kalau kita berbeda-beda ini memang seperti itu, tidak mungkin bisa satu, tidak mungkin. Ya, contoh aja membasuh menyapu kepala sebagian Imam Syafi'i. Yang lainnya semua harus dibasuh. Mana yang benar? Yang benar adalah yang punya istihad, ya, yang punya kemampuan. Yang jelas masing-masing amalnya dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah di sini kelihatannya kita masih agak sama, Pak. Kalau kita udah di Mekah sana, Pak, ya di Mekah masing-masing macam-macam orang-orang cara ibadahnya. Tapi bukan berarti asal-asalan semuanya ada rujukannya. Tidak boleh kita memperdebatkan. Yang penting kita harus tahu, ya, kenapa seperti itu. Semuanya ada sumber dalilnya. Yang jelas kita harus yakin, yang kita yakini, jangan kita ngambil entengnya aja, jangan. Ya, kita jangan ambil entengnya. Yang jelas
kita semuanya ada rujukannya Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan di malam Jumat yang penuh keberkahan ini, di dalam bulan Rajab yang penuh dengan berkah ini, Allah memudahkan urusan kita, Allah menjaga segala penyakit, Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga tidak keluar dari masjid ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya sehingga kita senantiasa dengan kesehatan, keberkahan, keluarga kita anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي عن مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ويا بسلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ترضى. اللهم نسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا يوم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فعنا الصيام والقيام واعف عن الذنوب الآثام. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وفي يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا فرقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.